Halo Daya viewers, jumpa lagi dengan kita Daya Channel. Di video kali ini kita mau wisata edukasi lagi nih di Museum Nasional Indonesia Jakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa ya di subscribe dulu YouTube kita dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya seputar traveling. Jadi Museum Nasional Indonesia ini tuh sempat ditutup ya selama setahun pasca kebakaran di tahun 2023 yang lalu. Dan akhirnya setelah proses revitalisasi pada tanggal 15 Oktober 2024 kemarin, Museum Nasional Indonesia resmi dibuka kembali nih untuk umum. Jadinya kita penasaran ya dengan wajah terbarunya Museum Nasional Indonesia ini. Dan untuk letak museum ini sangat strategis banget ya deh viewers, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Berseberangan juga dengan Monas dan dekat juga dengan Bundaran HI. Jadi tentunya untuk akses menuju ke sini tuh mudah banget ya, apalagi yang menggunakan kendaraan umum. Gak perlu bingung-bingung karena pilihannya tuh banyak banget. Mau naik busway, LRT, MRT, atau yang naik komuter lain bisa turun di stasiun Gambir. Untuk yang bawa kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil, parkirannya tuh ada di area basement museumnya ya. Dan jangan lupa siapin e-money-nya ya deh viewers. Untuk area parkirannya ternyata cukup luas ya Daya viewers, ada beberapa lantai gitu yang disediakan untuk parkiran. Selain itu di basement ini juga terdapat musolahnya dan ada satu toilet juga di area tempat wudhunya. Setelah parkir kita langsung beli tiket masuk museumnya. Ini loket tiketnya tuh masih berada di area parkiran basement. Nah ini dia untuk detail harga tiketnya. Kalau kecepatan bisa kalian pause saja ya. Kita beli tiket yang reguler sebesar 25.000 per orang. Tadinya kita tuh mau beli tiket kunjungan yang udah include dengan ruang imersif A-nya. Tapi sayangnya udah full ya kotanya. Karena untuk masuk ke ruang imersif A itu dibatasi. Jadi saran kita buat kalian yang mau menikmati ruang imersif A ini, beli tiketnya tuh buy online aja dari jauh-jauh hari, apalagi untuk weekend. Mungkin kalau kesininya tuh hari biasa nggak begitu ramai ada viewers. Habis beli tiket masuk, kita mau spill dulu nih di area depan Museum Nasional. Kalian bisa lihat ya, di seberang persis museum ada halte busway-nya. Terus banyak berjejer juga jajanan di sini. Tapi kita kurang tahu ya, setiap hari tuh kayak gini atau cuman weekend aja yang banyak tukang jajan di depan museum. Terus lanjut di bagian halaman ini, kita juga bisa melihat patung ikoniknya Museum Nasional. Dan pastinya patung ikonik ini tuh selalu menjadi spot menarik ya buat foto-foto. Tapi kalian tahu nggak sih makna dari patung ikonik ini yang berbentuk seperti pusaran? Menurut info yang kita baca, patung ini tuh menggambarkan arus perjuangan dengan semangat dan kerja keras hingga mencapai tujuan akhir yang lebih baik. Dan patung ini juga mencerminkan pancaran inspirasi bagi ketahanan budaya yang terus menggelora sepanjang masa. Nah di bagian depan sini juga terdapat loket tiketnya, jadi nggak hanya di basement aja. Dan sekarang waktunya kita masuk ke dalam museum. Nah untuk masuknya tuh tinggal scan barcode aja yang ada di tiket tadi kita beli ya deh viewers. Dan pintu masuk ke museum di bagian basement tuh ada di samping persis loket tiket yang tadi kita beli tiket ya. Dari pintu masuk, kita langsung menuju ke bagian ruangan sini dan langsung nih disambut dengan berbagai koleksi arca kunonya. Nah, di depan sini kita bisa lihat ada arca Ganesha dan masih banyak arca lainnya ya di sini dengan penataan dan peletakan dari setiap arcanya memiliki makna yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan berbagai maknanya pada zaman dahulu. Dan sedikit informasi yang kita baca, cikal bakal Museum Nasional ini tuh didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tanggal 24 April 1778. Dulunya pun namanya tuh belum Museum Nasional ya deh viewers, tapi setelah melewati perubahan-perubahan dari masa ke masa, akhirnya pada tanggal 28 Mei 1979 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nama Museum Nasional ini tuh diresmikan.
Dan di tahun 2024 ini, pembukaan kembali Museum Nasional pasca kebakaran adalah awal baru nih bagi museum di Indonesia karena menghadirkan fasilitas lebih modern dengan pameran interaktif dan edukatif yang lebih menarik lagi untuk kita kunjungi. Nah, salah satunya ruang Immersive A ini yang terbaru di Museum Nasional. Di ruangan ini, kita akan memanfaatkan teknologi dalam bentuk video mapping dengan sudut 360 derajat, termasuk lantainya juga, yang akan menampilkan konten sejarah Indonesia dalam konsep alam, masyarakat, sejarah, dan budaya dari masa ke masa. Dan sepanjang pertunjukan nanti kita bakal ngerasain sensasi seolah-olah kita ada di dalam video gitu deh viewers. Tapi sayangnya kita kurang beruntung ya kehabisan tiket Immersive ini. Jadi next time kalau kita kesini lagi wajib nih cobain. Lanjut, sekarang kita beralih ke ruang pameran berikutnya, yaitu ruang pameran Menabuh Nekara Menyiram Api. Ruangan pameran ini merupakan upaya pertama pemulihan Museum Nasional Indonesia yang dinarasikan secara transparan dan rinci kepada pengunjung. Bahkan di sini kita juga bisa melihat berbagai koleksi-koleksi yang terdampak kebakaran hingga nama-nama yang berjasa di balik pulihnya Museum Nasional Indonesia pasca kebakaran. Nah, ini kita ke sebelahnya masih dengan pameran koleksi-koleksi dari beberapa ruangan yang terdampak kebakaran, dan secara tidak sengaja beberapa koleksi yang ada di sini tuh selamat dari peristiwa kebakaran karena ada beberapa koleksi yang sedang dipersiapkan dan dipinjam untuk beberapa pameran di luar negeri gitu deh viewers. Lanjut, sekarang kita memasuki ke area yang merupakan tempat terjadinya kebakaran di Museum Nasional Indonesia pada September 2023 yang lalu. Dan di sini kita bisa lihat ya viewers, bangunannya tuh memang sengaja tidak direnovasi atau diperbaharui karena untuk sebagai pengingat bahwa pernah terjadi tragedi kebakaran di Museum Nasional Indonesia ini. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian pameran repatriasi, yang dimana makna dari pameran ini tuh kembalinya warisan budaya dan pengetahuan Nusantara hingga melihat hadirnya kembali berbagai koleksi hasil repatriasi, termasuk 4 arca Singasari yang baru tiba dari Belanda. Nah, salah satunya arca Mahakala ini ada viewers yang sempat kita lihat. Walaupun di masing-masing koleksi di sini tuh udah ada keterangannya ya yang bisa kita baca, pastinya lebih seru lagi nih kalau kita pakai guide tour. Jadi bisa lebih detail dan dijabarkan lagi gitu ya sejarah-sejarah di setiap koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Untuk yang mau menggunakan jasa guide tournya, kalian bisa lihat jadwal guide tournya tuh ada di bagian loket pembelian tiket tadi ya. Oh ya, untuk ngomongin suasana di dalam Museum Nasional ini, kita dari awal masuk sampai ke ruangan ini benar-benar enjoy ya, kita menikmati di setiap koleksinya. Ambience di setiap ruangannya pun juga kerasa modern, gak ngebosenin. Dan yang pastinya lagi, di sini ruangannya tuh udah ber-AC, jadi bikin lebih nyaman wisata edukasinya. Dan untuk fasilitas toilet yang berada di dalam museum juga tersedia ya, ada di beberapa titik yang kita lihat. Jadi nggak hanya satu toilet aja yang ada di dalam sini. Nah, ini salah satunya ada di sebelah ruang pameran repatriasi ini deh viewers. Nah, ini kita menuju ke lantai 2-nya, tapi sayangnya di sini kita dilarang ya mengambil gambar baik yang video maupun foto karena koleksi yang ada di lantai 2 ini termasuk barang-barang berharga, jadi khawatir akan disalahgunakan seperti menduplikat untuk tujuan komersil gitu deh viewers. Selain itu di lantai 2 ini juga terdapat ruang teaternya yang menceritakan tentang bagaimana asal dan perjalanan koleksi-koleksi yang ada di lantai 2 ini. Nah, ini kita udah kembali lagi ke lantai bawahnya.
Habis itu kita mau menuju ke fitur terbarunya Museum Nasional selain ruang imersif A tadi. Tapi sebelum itu kita melewati dulu nih sejarah dari budaya, suku-suku, ras yang ada di Indonesia. Nah, ini dia fitur yang kita tunggu-tunggu, yaitu fitur mengenal Paras Nusantara. Ini salah satu fitur interaktif yang paling diminati pengunjung setelah ruang imersif A. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini antriannya panjang banget. Tapi berhubung tadi kita udah nggak bisa cobain ruang imersif A-nya, jadi sayang banget kalau yang ini sampai dilewatin juga. Jadi mau nggak mau ya kita harus ngantri. Jadi fitur ini memanfaatkan kamera, pemindahan wajah, serta kecerdasan buatan yang nanti diambil gambarnya lalu akan dicocokkan sesuai dengan asal-usul, ras, dan sukunya. Nah kayak gini deh viewers, dan ini tuh gratis ya, yang bayar tuh kalau kita mau cetak hasilnya buat dijadikan kenang-kenangan seperti ini. Harga per cetaknya tuh cuman 20.000 aja deh ya viewers. Dan yang terakhir, di Museum Nasional ini juga terdapat toko souvenirnya deh viewers. Yang mau beli oleh-oleh, jangan lupa mampir ke sini nih. Oke, sekian dulu review kita kali ini. Selain jadi tempat wisata edukasi, ternyata Museum Nasional ini juga rekomen banget ya untuk dijadikan tempat menghabiskan akhir pekan kalian bersama keluarga maupun kerabat di Jakarta. Terima kasih yang sudah menonton video kita sampai habis, dan jangan lupa ya di like, comment, subscribe YouTube kita, dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita. So see you next time di traveling kita berikutnya. Bye bye.